Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Rudi Dharma, Ulfa Fitria, saya sendiri Haya Akilah, Mutia Rahmah, dan Humaira. Baik, biodata pasien. Di sini tertera pasien berinisial A dengan usia 52 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat di Semelu, riwayat penyakit asma dan DM, berat badan 60 kg dan tinggi badan tidak diketahui. Selanjutnya data pasien, di sini diketahui bahwa HbA1c pasien cukup tinggi 9,8%, dan yang lain bisa dilihat di slide. Baik, insulin digunakan ketika HbA1c saat diperiksa lebih dari sama dengan 7,5% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat anti diabetes. HbA1c saat diperiksa lebih dari 9 dan penurunan berat badan yang cepat. Nah, kondisi pasien saat diperiksa menunjukkan penurunan berat badan drastis dan nilai HbA1c pasien yaitu 9,8%. Insulin yang diterima pasien yaitu Rizodec Flat Touch. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rudi Dharma. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan dan penyimpanan insulin, evaluasi ya untuk pasien apakah sudah benar dalam penggunaannya dan apakah sudah tepat dalam penyimpanan insulin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, terlebih dahulu kita menyaksikan bersama-sama video tentang pasien yang akan menggunakan insulin. Maaf teman-teman, agak lihat, oke. Selamat pagi semua. Ini saya mau mengadakan penyuntikan insulin untuk pagi ini. Sebanyak dosisnya 12. Ini insulinnya. Kita buka dulu. Kita ambil dosisnya sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setelah membuka tutup, pasien mengatur dosis sebanyak 12. Itu dan ini kita ambil penutup jarum. Alkohol. Ini alkoholnya. Sebelum menyuntikkannya, pasien kita mengoleskan alkohol terlebih dahulu. sekarang Pasien yang akan disuntik. kita mau disuntik. Sebaiknya di sini aja. Nah, ini pasien menyuntikannya di bagian lengan. Itu ini suntik insulinnya. Ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara. Sudah siap. Kita simpan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, setelah kita melihat bersama-sama tentang bagaimana si pasien menggunakan insulin, jadi di sini kita akan mengidentifikasi penggunaan insulin pasien apakah sudah benar atau belum. Nah, sebelum kita mengidentifikasi, kita terlebih dahulu harus tahu dulu langkah-langkah menggunakan insulin. Yang pertama, bersihkan bila mungkin cucilah tangan dengan sabun atau antiseptik. Membersih tangan untuk mencegah terjadinya risiko infeksi atau infeksi silang bila digunakan oleh petugas kesehatan di layanan kesehatan. Yang kedua, gunakan sarung tangan untuk mencegah terjadinya risiko infeksi atau infeksi silang bila dilakukan oleh petugas kesehatan di layanan kesehatan. Yang ketiga, lepaskan segel pelindung jarum pena insulin dan jangan menyentuh jarum. Ini ketika insulin yang sudah baru, sedangkan pada pasien yang ada di video tadi, insulinnya sudah tidak baru lagi. Jadi pelindung atau segel ini sudah tidak ada. Selanjutnya, tusukkan jarum dengan posisi tegak lurus ke dalam pena, kemudian putar jarum pena searah jarum jam.
hingga maksimal. Pastikan bahwa ujung jarum pena terpasang tegak lurus terhadap pena insulin. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara memakai ke tabung alat memakai jarum ke tabung alat insulin pen. Selanjutnya, lepaskan tutup pelindung luar jarum, simpan untuk membantu melepaskan jarum setelah menyuntikan bila pasien melakukan penyuntikan sendiri. Lepaskan tutup pelindung dalam jarum dan buang. Lakukan priming. Apa itu priming? Ada beberapa angka melakukan priming. Pastikan indikator dosis menunjukkan angka 0. Putar piston searah jarum jam hingga indikator menunjukkan angka 1 atau 2 unit. Nah, di sini pasien menyuntikkan dengan 12 unit. Pegang pena dengan jarum mengarah ke atas, ketuk, memegang cartridge perlahan dengan jari agar udara naik ke permukaan. Dengan menggunakan ibu jari, tekan piston hingga berhenti dan indikator menunjukkan angka 0. Jika menggunakan insulin keruh, sebelum menekan piston lakukan homogenisasi. Priming selesai jika insulin terlihat keluar di ujung jarum. Jika belum keluar, langkah tersebut di atas hingga insulin keluar. Langkah ini penting untuk memastikan tidak terdapat udara di dalam pena insulin dan jarum maupun pena insulin berfungsi dengan baik. Bila priming sudah dilakukan beberapa kali namun insulin tetap tidak keluar, periksa kemungkinan pena insulin tidak berfungsi dengan baik. Udara di dalam pena terlalu banyak atau jarum pena insulin tertekuk di bagian dalamnya. Nah, ini adalah gambar langkah-langkah untuk melakukan priming. Nah, ini adalah unit ya di gambar yang dilingkari garis merah ini. Ini adalah unit yang di video tadi pasien tadi mengatur dengan dosis 12. Nah, ketika telah sampai unit yang sudah ditentukan atau di unit 0, tekan apakah jarum sudah mengeluarkan insulinnya. Kalau sudah, artinya priming sudah dilakukan dan boleh mengatur ini. Putar piston sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Jika digunakan kru, dilakukan homogenisasi ulang sebelum disuntikan. Desinfeksi lokal penyuntikan hanya bila penyuntikan dilakukan di fasilitas kesehatan, panti jompo, panti asuhan, panti sosial, dan lain-lain. Tusukkan jarum ke dalam kulit hingga cepat pada sudut 900 terhadap bidang yang akan disuntik untuk mencegah suntikan intramuskular. Tekan piston perlahan hingga indikator dosis menunjukkan angka 0. Tekan piston perlahan hingga indikator dosis menunjukkan angka 0. Posisi pena harus sedemikian rupa sehingga jendela dosis terlihat oleh penyuntik. Ini adalah gambar bagaimana cara penyuntikan insulin yang baik dan benar. Selanjutnya, hingga jarum dicabut, ibu jari tetap menekan piston. Mengangkat kulit, mencubit tidak diperlukan pada penggunaan jarum 4 mm. Jika penggunaan jarum berukuran 6 mm atau 8 mm, atau penyuntik orang yang sangat kurus, lakukan teknik penyuntikan dengan pencubitan agar suntikan benar-benar mencapai sasaran subkutan. Cubitan dilepaskan ketika jarum ditarik keluar dari kulit. Ini adalah gambar untuk cara menyuntikkan insulin dengan mencubit bagian yang akan disuntikan oleh insulin pen. Nah, ini adalah area penyuntikan insulin. Nah, di mana bagian depan ada perut, bagian paha, samping paha, nah, ada di paha kanan dan paha kiri, kemudian ada di bagian lengan atas ya, bagian luar lengannya, yang seperti yang dipraktikkan oleh Bapak tadi, kemudian di bagian bokong dan di samping paha. Nah, sebelum kita masuk ke penyimpanan insulin, seperti yang kita lihat di dalam video tadi, evaluasi penggunaan insulin pada Bapak ini sebenarnya sudah lengkap, tetapi ada satu tahap yang dilewatkan oleh Bapak ini, yaitu tahap priming. Nah, di mana Bapak ini tidak melakukan priming ini untuk memastikan apakah insulin ataupun jarum insulin yang digunakan itu tidak tersumbat. Itu salah satu yang tidak dilakukan oleh Bapak ini. Kemudian kesalahan kedua yang dilakukan oleh Bapak ini, ketika Bapak ini sudah mencabut penutup jarum dari insulin tersebut, Bapak ini meletakkan kembali
insulin tersebut di bawah, artinya Bapak ini setelah mencabut jarumnya, insulin tersebut diletakkan di bawah dan dia mempersiapkan alkohol untuk diletakkan atau diusap di bagian yang akan disuntik. Seharusnya alkohol tersebut disiapkan terlebih dahulu, setelah diusapkan di bagian yang akan disuntik, baru jarum yang pembungkus jarum tersebut dilepaskan. Kenapa demikian? Karena ujung jarum yang sudah dilepaskan tersebut ketika diletakkan di lantai, dikhawatirkan ujung jarum tersebut bisa terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada di udara. Jadi dengan urutan yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu alkohol dulu, kemudian pembungkus jarum dilepaskan dan langsung suntik, jangan diletakkan lagi, itu bisa meminimalisir terjadinya kontaminasi dari bakteri yang ada di udara. Selanjutnya, sebelumnya untuk evaluasi penggunaan dari pasien yang tadi itu sudah benar semua, tetapi ada 2 tadi yang kelewatan. Yang pertama itu tidak melakukan trimming dan insulinnya setelah dibuka jarum diletakkan di bawah. Selanjutnya evaluasi penyimpanan insulin, yang dimana di sini kami ambil dari juknis petunjuk penggunaan insulin yang baik dan benar, yang dimana rekomendasi untuk penyimpanan insulin yang pertama, insulin yang belum digunakan disimpan di lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat Celcius, dapat digunakan sampai tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan. Bila tidak ada lemari pendingin, insulin masih baru dapat disimpan di tempat paling dingin di rumah. Insulin yang sudah digunakan dapat disimpan di tempat sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Insulin yang sudah pernah dibeku tidak boleh digunakan lagi. Jangan gunakan insulin setelah tanggal kadaluarsa yang tertera pada insulin vial, vela, dan vena atau cartridge. Kemudian yang keenam, hindari suhu ekstrim seperti meletakkan insulin di tempat yang terpapar sinar matahari langsung. Di dalam mobil selama mobil diparkir, di dalam bagasi sepeda motor mobil dan bagasi pesawat, di atas barang-barang elektronik lainnya seperti TV, tabung, HP, pemutar CD atau DVD, dan lain-lain. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, di sini saya akan lampirkan di slide berikutnya, yang dimana menurut pengakuan dari pasien, anak dari pasien, penyimpanan insulin ini ditaruh di dalam kamar, dalam kotak obat. Ini pengakuan dari anaknya. Dan disimpan di dalam kamar dan tidak terkena dari cahaya matahari. Nah, menurut saya untuk penyimpanan insulin yang dilakukan oleh pasien tersebut sudah benar dan tidak ada masalah untuk penyimpanannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan evaluasi tentang penggunaan dan penyimpanan insulin. Selanjutnya akan dibahas mitos-mitos tentang insulin yang beredar di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Fitria akan menjelaskan mitos 1, yaitu jika saya menggunakan insulin pen, ini berarti penyakit saya makin parah dan hidup saya tidak lama lagi. Nah, menurut saya pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, di mana kondisi pasien yang menerima terapi insulin pen itu pasiennya mengalami keadaan yang buruk dikarenakan rusaknya sel beta pankreas sehingga insulinnya tidak bisa diproduksi, atau karena insulin dalam tubuh tidak dapat bekerja dengan baik dan gula darahnya tidak terkontrol. Kemudian kondisi pasien yang menerima terapi insulin juga disebabkan karena obat antidiabetik oralnya tidak dapat lagi menghasilkan efek terapi yang diinginkan, sehingga diperlukannya insulin dari luar. Adapun alasan-alasan tersebut, pada akhirnya pasien harus mendapatkan insulin dari luar untuk mengontrol gula darahnya. Namun, dengan memulainya insulin, itu tidak berarti diabetesnya semakin parah. Justru penggunaan insulin dapat mengontrol gula darah dengan lebih baik. Adapun keparahan dari penyakit diabetes itu sendiri tergantung pada kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin pen dan
modifikasi lifestyle, sehingga akan sangat mempengaruhi efek terapi yang diinginkan. Berikut ini referensi pendukungnya. Ini merupakan referensi di mana menjelaskan bahwa penggunaan insulin mencegah komplikasi. Nah, jika berhadapan langsung dengan pasien, informasi yang dapat diberikan kepada pasien yaitu di mana dengan memulai insulin itu tidak berarti diabetesnya semakin parah. Justru penggunaan insulin itu dapat mengontrol gula darah dengan lebih baik. Dengan memulai insulin lebih awal, juga dapat mencegah terjadinya keparahan dari diabetesnya. Nah, untuk mencegah keparahan dari diabetesnya itu sendiri, itu dapat disertai dengan penggunaan insulin yang tepat sesuai dengan anjuran dokter dan juga dengan didukung dengan pola hidup yang baik. Baik, saya Mutia Rahma. Saya akan menjelaskan tentang mitos 2, di mana mitos 2 ini menyatakan bahwa penyuntikan insulin akan menimbulkan rasa sakit dan meninggalkan bekas luka di daerah penyuntikan. Di mana berdasarkan jurnal yang telah saya baca, di situ disebutkan bahwa penyuntikan insulin tidak menimbulkan rasa sakit dan juga tidak meninggalkan bekas luka pada daerah penyuntikan. Baik, next. Nah, hal itu diperkuat dengan jurnal yang saya dapat, yaitu di sini dikatakan bahwa jarum insulin itu dirancang untuk digunakan satu kali pakai saja. Tetapi, banyak pengguna insulin menggunakan jarum ini hingga berkali-kali. Sehingga bisa menyebabkan jarum tersebut tumpul dan dapat tertekuk dengan sangat mudah. Bahkan, jarum ini bisa juga patah dan tertanam di dalam daging pasien. Jarum insulin ini dibuat dengan adanya lapisan minyak untuk mempermudahkan masuk ke dalam kulit. Nah, apabila jarum ini digunakan berulang-ulang, maka lapisan minyaknya itu akan hilang, sehingga akan menyebabkan jarum tersebut tumpul. Apabila jarum tersebut tumpul saat ditusukkan ke dalam tubuh pasien, bisa saja ia patah dan menyebabkan luka pada pasien tersebut. Nah, kemudian di Ethiopia juga dibuat sebuah penelitian yang menyatakan bahwa terdapat 83 responden yang menggunakan jarum suntik ini lebih dari satu kali pakai secara berturut-turut. Bahkan digunakannya lebih dari 30 kali pemakaian. Hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi tentang penggunaan insulin pada pasien tersebut. Next. Nah, pada referensi ini juga dikatakan bahwa ada sebuah penelitian yang bertujuan untuk melihat kepuasan pasien terhadap peralihan penggunaan pen insulin dari menggunakan suntik biasa menjadi penggunaan pen insulin. Di mana pasien itu menyatakan bahwa penggunaan pen insulin ini lebih mudah dibandingkan menggunakan vial ataupun menggunakan jarum suntik biasa. Dan kemudian pen insulin ini juga bisa disimpan dan dirawat dibandingkan dengan vial yang harus disimpan pada lemari es. Kemudian pada penelitian ini juga dikatakan bahwa pasien setelah 3 bulan beralih dari pengobatan jarum suntik biasa ke jarum pen insulin dengan menggunakan pen insulin, maksudnya itu menyatakan bahwa nyeri infeksinya itu nyerinya yang dirasakan saat menginjeksi pen insulin itu lebih rendah. Kemudian dijelaskan juga bahwa suntikannya lebih jarang dan juga dosisnya tepat dan ukuran jarumnya yang sangat kecil sehingga tidak terasa adanya rasa sakit saat menginjeksi insulin tersebut. Kemudian juga dikatakan pada penelitian ini bahwa kepatuhan pasien terhadap injeksi, mohon maaf, maksud saya kepatuhan pasien dengan menggunakan pen insulin ini lebih tinggi ketimbang menggunakan jarum suntik biasa. Next.
Baik. Pada slide ini dijelaskan di mana bahwa preferensi keseluruhan pasien untuk jarum yang lebih pendek itu dalam penelitian ini menunjukkan bahwa panjang jarum itu merupakan salah satu faktor utama untuk kenyamanan pasien dalam menginjeksi insulin. Walaupun ada beberapa faktor yang lebih relevan dari jarum ini masih perlu dipertimbangkan. Dan pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa panjang jarum itu sangat menentukan rasa sakit, dan juga panjang jarum ini memiliki pengaruh yang kuat pada injeksi insulin ini. Selanjutnya, ada dilakukan survei juga yang menunjukkan bahwa pasien lebih terkesan dengan jarum yang pendek, di mana dengan persepsi bahwa jarum itu tidak terlalu menakutkan, sehingga tidak terlalu menyakitkan pasien juga. Nah, dengan adanya persepsi yang demikian, sehingga memberikan kesan yang sangat positif untuk pasien yang ingin memulai terapi insulin dengan lancar. Next. Nah, referensi terakhir ini berdasarkan American Diabetes Association, di mana di sini dikatakan bahwa mitosnya itu suntikan insulin dapat menyakitkan. Namun faktanya menunjukkan bahwa memang tidak ada orang yang suka disuntik. Namun dengan menggunakan pen insulin ini, suntikan insulin ini tidak terasa sakitnya. Dan juga sebagian menyatakan bahwa suntikan insulin ini sangat tidak menyengat. Dan juga jarumnya itu yang kecil dan tipis meyakinkan bahwa itu lebih mudah daripada merasakan tangan yang harus ditusuk saat memeriksa kadar glukosa mereka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mitos ketiga, yaitu insulin dapat menyebabkan ketergantungan dan juga hipoglikemia. Jadi mitos ketiga ini banyak masyarakat yang mengatakan bahwa insulin itu dapat menyebabkan ketergantungan dan juga menyebabkan hipoglikemi. Jadi kebenaran itu untuk mitos insulin akan menyebabkan ketergantungan ini salah dan perlu diperbaiki. Jadi insulin itu tidak menyebabkan ketergantungan. Kadang juga ada pendapat bahwa sesekali insulin itu akan tetap terus insulin. Padahal seringkali pasien yang pulang rawat itu justru tidak butuh lagi insulin, walaupun dalam perawatan di rumah sakit mereka memakai insulin. Memang untuk pasien-pasien yang sudah lama terkena diabetes tipe 2 ini seringkali gagal dalam pengobatan oral dan sehingga butuh insulin. Untuk kasus-kasus seperti ini, dokter juga tidak bisa menjamin apakah diabetes itu bisa terkontrol hanya dengan obat oral, sehingga dibutuhkanlah insulin yang terus-menerus. Semuanya itu bergantung pada pankreas dan juga derajat resistensi sel-sel terhadap insulin tersebut. Kemudian dari beberapa berita yang beredar terkait insulin dapat menyebabkan ketergantungan, itu faktanya karena insulin adalah sesuatu yang diinstruksikan untuk disuntikan sendiri oleh pasien yang menderita penyakit diabetes tersebut. Ada kepercayaan yang salah bahwa seseorang itu bisa menjadi ketergantungan insulin, tetapi kenyataannya insulin itu hanyalah menjadi suatu yang seharusnya diproduksi oleh tubuh secara alami. Jadi kita tidak mengalami ketergantungan. Akibat ketidakpatuhan terkait hal ini, pasien yang terkena diabetes akan berdampak pada penurunan fungsi pankreasnya yang menyebabkan sekresi insulin itu jadi berkurang. Lalu dengan adanya dengan itu kita takutkan akan memperparah kondisi resistensi insulin pada pasien itu dan akan menjadikan pasien yang terkena DM ini tidak memahami tujuan dari pengobatannya. Jika kita menurunkan berat badan, berolahraga secara teratur dan juga mengikuti diet ketat, itu kita mungkin tidak
tidak lagi membutuhkan insulin. Referensi ini saya dapatkan dari sumber Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, Profil Kesehatan Indonesia 2017. Jadi perlu kita tekankan lagi bahwa tidak ada yang namanya ketergantungan obat insulin dan penyakit diabetes itu tidak sembuh. Namun bisa juga dikontrol dengan obat-obatan untuk menurunkan kadar gula darah yang berlangsung secara seumur hidupnya. Sehingga nantinya jika memang dengan pengobatan oral itu tidak berhasil, tidak berhasil menurunkan kadar gula darah dari seseorang, maka hanya terapi insulin ini yang dapat bisa dilakukan. Kemudian ini dari beberapa jurnal yang saya temui dikatakan bahwa tingkat kepatuhan rendah dari pasien itu bisa dikarenakan beredarnya mitos mengenai insulin sehingga masyarakat enggan untuk terapi menggunakan insulin yang akan mengakibatkan sel beta pankreasnya tidak mampu lagi untuk mendeteksi insulin sehingga kadar gula darah yang di dalam tubuh seseorang itu akan semakin meningkat. Kemudian ada disebutkan juga bahwa rendahnya penggunaan insulin itu dikarenakan terdapat hambatan dalam memulai insulin karena akan ditakutkan untuk terus-menerus menggunakan insulin sehingga akan menjadi ketergantungan. Sebenarnya penggunaan insulin itu akan menunjukkan hasil klinis yang lebih baik dan dapat mengendalikan dan mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal. Dan di sini juga dikatakan bahwa di Taiwan adanya hambatan dalam memulai terapi insulin. Hambatan terapi insulin itu karena beberapa ketakutan, diantaranya takut jarum suntik, takut insulin, takut DM-nya tuh makin parah, juga tidak bisa bebas lagi, takut terjadi hipoglikemik, takut ketergantungan, dan lain sebagainya. Jadi, karena kesalahpahaman ini akan menyebabkan kerusakan ginjal dan tubuh lainnya. Pembahasan terkait ini saya kutip dari jurnal yang berjudul Manfaat dan Hambatan Terapi Insulin menurut perspektif penderita diabetes mellitus tipe 2 yang menggunakan insulin di Politeknik Penyakit Dalam RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Kemudian mitos terkait insulin yang dapat menyebabkan hipoglikemik pendapat ini benar adanya, tetapi bukan hanya untuk insulin saja. Sebagian besar obat DM lainnya juga menyebabkan gula darah itu semakin drop. Namun dengan edukasi yang baik, pengawasan juga kerjasama dari dokter yang ketat dan monitoring gula darah yang sesuai, maka resiko tersebut bisa diminimalkan. Jadi seseorang yang terkena diabetes, keluarganya itu harus tahu kapan jadwal dosis penyuntikan insulinnya, bagaimana pengaturan makanannya, bagaimana tanda-tanda dini gula darah jika drop, bagaimana mengatasinya. Kemudian menyebabkan hipoglikemik ini salah satunya jika kita tidak menggunakan insulin itu tepat waktu dan juga tidak seperti yang direkomendasikan oleh dokter. Makan pada tepat waktu itu merupakan hal terpenting bagi seorang penderita diabetes. Saat menggunakan insulin, kita perlu mewaspadai tanda-tanda hipoglikemik seperti tangannya gemetar, keinginan untuk makan atau berkeringat, kemudian jika kita mengambil tindakan aktif pada pasien. Kemudian pasien DM itu dapat menolong dirinya sendiri dengan cara meminum atau makanan yang mengandung gula. Hipoglikemik berat ini sering muncul tanpa dirasakan, menimbulkan gejala keletihan fisik, kebingungan, perubahan perilaku koma, kejang, sampai terjadi kematian. Kondisi ini butuh pelaksanaan medis secara cepat. Kemudian ini
Di satu penelitian dikatakan bahwa seorang yang memiliki pengetahuan yang rendah kemungkinan itu mengalami hipokalemia, sedangkan pasien yang memiliki pengetahuan itu tidak mengalami hipokalemia. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa kesalahan terapi insulin itu cukup sering ditemukan dan menjadi masalah klinis yang penting. Bahkan terapi insulin termasuk ke dalam 5 besar pengobatan berisiko tinggi. Dan kesalahan terkait dengan kondisi hiperkalemia dan hipokalemia itu dikarenakan keterbatasan dalam hal keterampilan dan juga pengetahuan dalam penggunaan insulin. Akibat dari ketidakpahaman ini, pasien akan mengalami resistensi antibiotik, dan juga ditakutkan menjadi toksisitas yang akan ditakutkan terjadinya toksisitas akibat kurangnya komunikasi dan juga informasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Di ini saya kutip dari sumber hubungan pengetahuan penggunaan insulin dengan hipokalemia pada pasien diabetes melitus di poli penyakit dalam RSUMIM Pancaran Kasih Manado. Kemudian untuk kesimpulannya, terhadap mitos insulin yang menyebabkan ketergantungan dan juga hipokalemia, yaitu tidak benarnya ada mitos terkait insulin yang menyebabkan ketergantungan terhadap insulin. Tetapi karena akibatnya itu karena ketidakpatuhan pasien dalam menjalani terapi diabetes sehingga akan memperparah penyakitnya yang akan membuat penderita diabetes itu akan terus-menerus menggunakan terapi insulin. Kemudian juga tidak ada yang namanya ketergantungan obat insulin dan penyakit diabetes ini tidak bisa sembuh, namun bisa dikontrol dengan obat-obatan untuk menurunkan kadar gula darah yang berlangsung seumur hidup. Kemudian juga terapi insulin ini tidak menyebabkan hipoglikemik, melainkan akibat dari pasien itu sendiri yang tidak memiliki pemahaman terkait penggunaan insulin, dikarenakan ketakutan dalam beberapa hal. Mungkin hanya sekian, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos yang nomor 4, yaitu yang dimana mitosnya berisi insulin terbuat dari babi dan sebagai muslim kita tidak boleh menggunakannya. Menurut saya dari mitos yang telah disebutkan di atas tadi ada benar dan ada salahnya. Kenapa demikian? Hal yang benar dari mitos itu adalah insulin terbuat dari babi. Itu merupakan hal yang benar, yang dimana insulin yang terbuat dari babi terdapat di dalam produk insulin yang bernama Mixstar. Hal tersebut kami dapatkan di jurnal Hukum IUS dengan judul Perkembangan Teknologi di Bidang Produksi Pangan dan Obat-obatan serta Hak-hak Konsumen. Yang dimana di dalam jurnalnya didapatkan bahwasannya jika dari mamalia, maka insulin yang paling mirip dengan insulin manusia adalah insulin babi. Oleh karena itu, di pasaran banyak beredar insulin yang memakai bahan baku ini. Contohnya Mixstar. Nah, Mixstar ini adalah salah satu insulin pen yang berbahan dasar dari babi. Selain itu, jurnal lain yang menjelaskan tentang bahwasanya ada insulin yang terbuat dari babi adalah dari jurnal yang berjudul Pensijilan Halal, Prosedur dan Implementasi di Indonesia, yang dimana di dalamnya disebutkan jika dari mamalia, insulin yang paling mirip dengan manusia adalah berasal dari khinzir. Khinzir ini adalah bahasa Arab yang artinya babi. Dengan berkembangnya zaman, insulin yang awalnya dulu dibuat dari babi, tidak lagi dibuat dari babi dengan berkembangnya zaman. Mungkin ada beberapa insulin yang tidak terbuat dari babi setelah insulin yang pertama kali dibuat dari babi.
yaitu ada 3 insulin yang halal ya menurut analisis istinbat hukum Islam terhadap hasil putusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tentang penggunaan insulin bagi penderita kencing manis, yang dimana ada 3 insulin yang di dalam jurnal ini halal, yaitu Humulin R, kemudian yang kedua Humalog atau Humalog Mix 25, kemudian ada Lantus. Dan jurnal ini dipublis pada tahun 2011. Sebagai seorang muslim, di dalam itu, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menggunakannya. Nah, tadi di awal tadi saya bilang ada yang benar dan ada yang salah. Nah, yang benarnya itu insulin terbuat dari babi. Nah, dan yang salahnya itu sebagai muslim, di situ dikatakan sebagai muslim kita tidak boleh menggunakannya. Nah, itu yang salah. Pasti orang-orang bertanya, kenapa demikian? Padahal kan terbuat dari babi. Bahkan di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwasannya kita sebagai umat muslim tidak boleh memakan babi. Nah, kenapa demikian? Mari kita bahas. Mungkin orang-orang yang berpendapatan bahwasannya kita tidak boleh memakai insulin yang terbuat dari babi, haram bagi seorang muslim. Mungkin mereka berpendapat karena mereka sudah melihat ada beberapa referensi, yang dimana di sini ada 4 dari firman Allah, yang dimana diantaranya itu di surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Kemudian di Quran surah Al-Maidah ayat 3 disebutkan, diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian di Quran surah Al-An'am ayat 145 menyatakan bahwasanya katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Kemudian di Quran surah An-Nahl ayat 115 menerangkan bahwasanya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi di sini kami mengambil dari fakta ilmiah tentang keharaman babi yang dipublis pada tahun 2009. Selain itu mungkin orang-orang yang beranggapan bahwasanya babi itu tidak boleh dikonsumsi untuk obat. Di sini kita angkat dari insulin pen. Mungkin mereka berpendapat hal sedemikian karena sudah melihat 2 hadis ini ya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang menguasai diriku, sungguh telah dekat waktunya Isa bin Maryam turun kepada kalian untuk menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan tidak menerima upeti. Harta akan melimpah sehingga tak seorang pun mau menerimanya. Sahih Muslim nomor 220. Kemudian ada hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun penaklukan. Ketika beliau masih berada di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan untuk menyalakan lampu? Beliau menjawab, tidak boleh. Ia tetap haram. Dengan statement yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Jabir bin Abdullah, orang yang beranggapan bahwasanya insulin pen yang dibuat dari babi tersebut semakin tidak mau menggunakannya. Apalagi untuk obat, kata orang yang setuju memang benar tidak boleh mengkonsumsi insulin yang dari babi. Jangankan untuk obat, untuk mengecat perahu, menyalakan lampu, dan meminyaki kulit kita saja tidak boleh, kata Rasulullah. Itu haram. Apalagi kita konsumsi di dalam tubuh kita, mengalir di dalam tubuh kita, itu semakin haram. Itu mungkin ungkapan-ungkapan orang yang beranggapan bahwasanya memang benar insulin yang terbuat dari babi tersebut tidak boleh kita konsumsi. Nah, tetapi menurut saya itu hal yang salah. Nah, kenapa demikian? Bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah. Mudah dalam arti kita bukan berarti kita bisa berbuat semena-menanya. Kita bisa menghalalkan babi, kita bisa menghalalkan khamar, tetapi
ada ketentuan-ketentuan dalam Islam yang bisa membuat kita mengkonsumsi barang yang haram tersebut dan hukumnya menjadi halal. Nah, kenapa saya beranggapan bahwasanya salah yang dikatakan oleh orang bahwasanya insulin yang mengandung babi tersebut tidak boleh dikonsumsi? Karena dalam Al-Quran sendiri telah dihalalkan babi dalam tanda kutip untuk obat, yang dimana sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang ketika sembelih disebutkan nama selain Allah. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 173 yang mungkin digunakan oleh orang yang sebelumnya untuk menyatakan bahwasanya babi itu haram digunakan, apalagi obat-obatan di bagian insulin pen untuk mengobati diabetes ini. Tetapi mungkin dia tidak membaca sampai habis. Ya, dia tidak membaca sampai habis karena setelah pengharaman babi tersebut Allah menerangkan, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ada dosa baginya. Sesungguhnya maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga disebutkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 145 yang dimana di surat ini juga ditentukan bahwasanya babi itu haram karena sesungguhnya semua itu kotor, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambungkan setelah ayat tersebut, Allah menyambungkan, barang siapa yang di dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai seorang Muslim, kita terikat oleh aturan halal dan haram dalam memilih makanan dan minuman. Apalagi obat-obatan yang diminum yang akan mengalir di dalam tubuh kita. Pasti kita sangat berhati-hati sekali apakah obat itu haram dan halal dan bagaimana hukumnya di dalam Islam. Pasti kita sangat berhati-hati sekali. Dalam kondisi tertentu, yaitu dalam keadaan terpaksa atau darurat, seperti yang dijelaskan di surat yang saya sebutkan tadi. Artinya, kita memang diperkenankan untuk mengkonsumsi barang haram. Misalnya, dalam suatu daerah, tidak ditemukan makanan lain selain babi. Maka, daging babi itu bisa menjadi halal dimakan. Definisi darurat dalam pandangan fikih adalah suatu keadaan yang jika tidak dimakan tersebut maka resikonya adalah mati. Nah, itu adalah pandangan dari seorang Muslim. Dan menurut pandangan saya juga begitu. Nah, sumber lain mengatakan bahwasanya babi itu boleh dikonsumsi untuk obat, yang dimana di sini Ba'sul Masaidiniyah Munas Nahdlatul Ulama tanggal 16 sampai 20 Rajab 1418 Hijriah atau 17 sampai 20 November 1997 di Ponpes Qomarul Huda Bago Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat memutuskan boleh penggunaan insulin dari pankreas babi bagi penderita diabetes dengan alasan insulin ekstraksi pankreas gennya cocok dengan manusia dan CC-nya pun mencukupi. Ingat, CC-nya pun mencukupi, tidak melampaui batas yang dimana dalam kitab disebutkan yang artinya adapun berobat dengan bahan-bahan najis kecuali khamer itu boleh. Nah, itu dalam kitab yang dimana diterbitkan yang diputuskan di Ba'sul Masaidiniyah Munas Nahdlatul Ulama. Namun, seiring berkembangnya zaman, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa insulin yang sudah halal. Nah, jadi setelah adanya insulin yang sudah halal dan memang insulin tersebut sudah sama kualitasnya seperti insulin sebelumnya yang terbuat dari babi, maka insulin yang terbuat dari babi kembali lagi ke penggunaan asalnya. Artinya gini, ketika sudah ditemukan yang halal, maka yang haram tersebut tidak boleh dikonsumsi lagi. Ketika kita konsumsi dengan kita menyebutkan dalam keadaan darurat itu tetap haram. Karena kenapa? Karena di sini disebutkan bahwasanya namun setelah ditemukannya obat yang halal, maka keadaan darurat itu hilang, teman-teman. Jadi kembali lagi ke hukum asal, yaitu penggunaannya haram.
Nah, mungkin kesimpulannya berdasarkan Munas Nahdlatul Ulama, boleh penggunaan insulin dari ekstraksi pankreas babi bagi penderita diabetes dengan alasan insulin ini gennya cocok dengan manusia dan jumlah cc-nya pun mencukupi. Hasil istinbat hukum Islam tentang insulin yang terbuat ekstraksi pankreas babi itu halal karena belum ada obat pengganti yang halal dan kualitasnya sama. Hukum pemakaian insulin menjadi haram kembali karena sudah ada pengganti insulin yang terbuat dari bahan halal dan sama kualitasnya. Nah, teman-teman semua, sekarang sudah ada insulin yang halal. Seperti yang saya sebutkan tadi, satu insulin Mixstar, merek Mixstar tadi itu haram karena terbuat dari babi. Dulu mungkin statement ini, mitos ini keluar dulu pada saat insulin yang halal belum keluar. Tetapi maksud saya gini, mitos ini menjadi salah ketika kita konsumsi, ketika kita tidak konsumsi insulin yang terbuat dari babi itu pada dulu sebelum insulin yang halal keluar. Tetapi setelah insulin yang halal ini keluar, 3 insulin yang halal ini keluar dan kualitasnya sama seperti insulin yang terbuat dari babi, maka ketika kita mengkonsumsi insulin yang terbuat dari babi, walaupun alasannya darurat, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi kalau untuk dulu statement ataupun mitos insulin terbuat dari babi dan kita tidak boleh menggunakannya sebagai seorang muslim itu salah kalau dulu. Tetapi setelah insulin yang sekarang sudah ada yang halal dan kualitasnya sama, maka mitos insulin terbuat dari babi dan kita sebagai seorang muslim tidak bisa menggunakannya itu benar. Saya 100% mendukung hal tersebut karena sudah ada pengganti dan kualitasnya sama seperti insulin yang terbuat dari babi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang mitos 4. Selanjutnya mitos 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada mitos 5. Dengan menggunakan insulin, saya dapat makan sesuka saya. Nah, apakah ini benar? Kita lihat, seperti kita ketahui, DM ini penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang disebabkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Tata laksana DM ini sendiri meliputi edukasi, terapi nutrisi, latihan jasmani, dan terapi farmakologis. Terapi farmakologis diberikan bersamaan dengan pengaturan gaya makan dan latihan jasmani atau gaya hidup yang sehat. Nah, sasaran utama terapi hiperglikemi ini adalah mengendalikan glukosa darah basal atau puasa atau sebelum makan. Seperti itu. Nah, berdasarkan sumber referensi yang telah diperoleh, DM harus diterapi dengan nutrisi medis, latihan jasmani, terapi farmakologi. Biasanya terapi farmakologi ini diberikan antidiabetik oral ataupun insulin atau dikombinasi keduanya. Nah, penggunaan obat baik secara oral, insulin ataupun kombinasi keduanya harus dipatuhi pasien demi terkontrolnya kadar glukosa darah pasien. Nah, bila pasien sudah menggunakan terapi insulin, pola makan tetap menjadi hal yang penting dan menjadi perhatian. Karena apa? Makanan sangat mempengaruhi tinggi atau rendahnya kadar glukosa darah. Hal ini juga akan mempengaruhi dosis terapi yang harus diberikan kepada pasien. Bila pasien tetap mengkonsumsi makanan sesuka hati, kemungkinan besar unit dari insulin harus ditingkatkan dan dosis antidiabetik oralnya mungkin juga harus ditingkatkan. Nah, terapi DM akan efektif bila pasien mengkonsumsi nutrisi yang seimbang, tidak terlalu banyak intake karbohidrat dan lemak, namun dicukupi kebutuhan namun juga dipenuhi kebutuhan protein dan serat maksudnya. Nah, namun bila pasien DM sangat ingin makan sesuka hati atau lagi ingin ngemil, akan lebih baik bila makanan cepat saji, coklat, ice cream, atau makanan dengan indeks glikemik tinggi itu ditinggalkan dan beralih kepada buah-buahan atau sayur-sayuran. Seperti itu.
Nah, buah-buahan merupakan jenis makanan dengan indeks glikemik yang rendah, serta mengandung serat yang sangat tinggi. Nah, kandungan serat yang tinggi ini akan menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama dan perasaan puas yang juga cukup lama, sehingga mampu mengendalikan nafsu makan yang berlebih tadi. Nah, hal ini juga dapat menghindari intake energi yang berlebihan. Baik, ini adalah sumber-sumber referensi yang dijadikan sebagai acuan. Sekian pembahasan dari kelompok kami akhiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.